Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Delta Noviansyah dari Logistik C, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, ingin membahas mengenai praktik manajemen sumber daya manusia pada perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang dimaksud yaitu PT Bank Negara Indonesia yang telah beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi 483 kantor cabang dalam negeri, 6 kantor cabang luar negeri, 12 kantor wilayah, dan 13.229 pegawai pasti memiliki pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik. Bagaimana praktiknya? Mari kita bahas. Pengembangan SDM di Bank BNI merupakan bagian dari manajemen intern perusahaan. Sebagai bagian yang memberikan pengaruh besar pada perusahaan, hal ini pastinya tidak bisa dianggap sepele. Itulah sebabnya, Bank BNI terus mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap bereksplorasi dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dan tampaknya, Bank BNI sangat sadar akan ketatnya persaingan yang ada, terutama saat era globalisasi seperti ini. Namun demikian, dengan adanya era globalisasi dan perdagangan bebas yang menyebabkan meningkatnya tuntutan kualitas sumber daya manusia, belum terbukti apakah sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada sekarang mampu menjawab tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian terhadap sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Bank BNI dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Metode penelitian yang dilakukan adalah kaji manajemen, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deduktif, di mana sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan disusun berdasarkan analisis terhadap sistem pelatihan dan pengembangan ideal dibandingkan kondisi nyata. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu pada penilaian kebutuhan pelatihan, penentuan peserta pelatihan, penentuan metode pelatihan, kurikulum, dan materi serta evaluasi pelaksanaan pelatihan. Agar program pelatihan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat mencapai sasaran yang baik, maka penilaian kebutuhan pelatihan sebaiknya dilakukan dengan analisis organisasi atau organizational analysis, analisis tugas atau prestasi atau task analysis, dan analisis individu atau person analysis. Penentuan peserta pelatihan sebaiknya didasarkan pada hasil analisis individu. Metode pelatihan yang digunakan sebaiknya lebih banyak menerapkan metode-metode yang melibatkan aktivitas peserta seperti metode studi kasus, role playing, business games, dan latihan laboratorium. Sehingga diharapkan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan menjadi lebih baik. Dari hasil analisis terhadap kecenderungan perbankan dan tuntutan sumber daya perbankan pada era globalisasi dan perdagangan bebas, terdapat 7 kelompok kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia perbankan, yaitu: yang pertama, SDM di masa mendatang dituntut untuk dapat mengatur diri sendiri atau self-management. Yang kedua, SDM masa mendatang harus memiliki motivasi tinggi. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan interpersonal. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan budaya bangsa. Yang kelima, harus memiliki keterampilan teknikal dan profesional. Yang keenam, untuk mengembangkan bisnis, SDM masa mendatang harus memiliki pandangan konsumen sebagai raja
dan mempunyai kesiapan untuk melayani. Dan yang terakhir, SDM perbankan Indonesia dituntut untuk memiliki keterampilan manajerial yang baik. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat begitu pentingnya keberadaan pengembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Karena sumber daya manusialah kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di Bank BNI merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi. Berikut informasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.